Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi, dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah di sore hari. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada perkuliahan kali ini saya akan membahas tentang UKM atau usaha kecil menengah, yaitu sebuah usaha yang dilakukan atau dikerjakan dengan modal kecil. UKM ini banyak dilakukan oleh rakyat Indonesia ya, yang memang tidak memiliki kemampuan untuk membuat sebuah perusahaan yang besar. Namun nyatanya UKM ini secara ekonomi banyak membantu atau banyak meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Dalam perkuliahan kali ini saya akan bahas tentang UKM ini mungkin secara singkat atau dalam skop yang kecil, karena nanti untuk kelengkapan materinya Anda bisa cari di Google, karena perkuliahan kita secara online ini memang terbatas, jadi baik waktu maupun kesempatannya, jadi saya akan bahas yang penting-penting saja. Selanjutnya Anda bisa cari kelengkapannya di Google atau di internet. Baiklah, kita langsung saja menuju materi pembelajaran kali ini. UKM, usaha kecil dan menengah, atau ada pula yang menyebutnya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM dibagi atas 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk membedakan ketiganya, simak ulasan berikut ini. 1. Mikro. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi 300 juta rupiah. 2. Kecil. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara 50 juta rupiah hingga 500 juta selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun. Ketiga, menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar. Jumlah kekayaan bersih pelaku usaha menengah adalah antara 500 juta hingga 10 miliar. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, jumlah penjualan adalah 50 miliar per tahun. UKM atau usaha kecil menengah ini walaupun berskala kecil dan menengah, akan tetapi juga memiliki banyak kelebihan. Kelebihan UKM. 1. Cepat berinovasi. Usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru dan unik. Pasalnya, sistem operasional bisnisnya tidak serumit perusahaan besar. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar dan dapat menarik minat calon konsumen. 2. Fokus pada satu bidang. Keunggulan lainnya adalah lebih fokus pada bidang yang sedang digeluti. Jika sedang mengembangkan bisnis kuliner misalnya, Anda akan lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual. Keuntungan lainnya, Anda dapat memiliki pelanggan setia. 3. Mudah dimulai.
salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar. Namun usaha kecil dan menengah tidak demikian. Dengan modal seadanya, UKM bisa dimulai. Karena itu, siapapun dapat memiliki usaha, meskipun hasil awalnya pun tidak terlalu besar. Selain memiliki kelebihan, UKM ini juga memiliki kekurangan tentunya. Kekurangan UKM itu adalah 1. Anggaran operasional terbatas. Salah satu ciri khas UKM adalah dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnis dan terancam gulung tikar. 2. Tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun karena keterbatasan dana, UKM biasanya tidak memiliki poin ini. Dampaknya, hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang. 3. Kapasitas produksi sedikit. Selain itu, kapasitas produksi UKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan untung banyak. ada bisnis-bisnis yang berskala kecil dan menengah atau bisnis UKM yang bisa kita lakukan atau bisa kita kerjakan. 1. Bisnis kuliner. Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Anda dapat memulai berbisnis di bidang ini dengan modal awal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya terletak pada kualitas rasa makanan, pelayanan, dan strategi pemasaran. 2. Bisnis fashion. Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Tren mode yang terus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat. Anda bisa mengembangkan UKM di bagian produksi maupun jual beli produk fashion, baik di toko konvensional maupun online. 3. Bisnis pendidikan. Tempat-tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Untuk memulai berbisnis di bidang ini, Anda harus mengenali kemampuan diri sendiri sebagai modal awal. Selanjutnya, tawarkan keunggulan yang tidak bisa diperoleh pengguna jika hanya belajar secara online. 4. Bisnis otomotif. Ada banyak peluang bisnis UKM di bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan. Bisnis ini sangat potensial karena jumlah kendaraan terus bertambah. Menurut kata data, di Jakarta saja rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor adalah 5,3% per tahun. 5. Bisnis agribisnis. Sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis agribisnis yaitu bisnis di bidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar. Namun pelaku UKM masih didominasi oleh orang tua. Beberapa contohnya adalah ternak ayam potong atau ayam petelur, budidaya tanaman rempah, jual sayur organik, dan jual bibit tanaman. 6. Bisnis tour dan travel. Bisnis tour dan travel sangat potensial, terutama di daerah pariwisata. Anda bisa menawarkan paket tour dengan ekstra fasilitas yang memudahkan wisatawan. Bisnis ini juga mencakup layanan akomodasi seperti guest house, cottage, villa, losmen, dan sebagainya. Ada pula bisnis oleh-oleh yang menggiurkan, baik makanan maupun produk khas. 7. Bisnis produk kreatif. Ragam produk kreatif atau kerajinan tangan memiliki nilai jual yang tinggi. Keunggulannya terletak pada keunikan dan sisi artistiknya. Ada banyak peluang usaha kecil dan menengah di bidang ini, mulai dari membuat produk fashion hingga aksesoris dan ornamen untuk rumah. 8. Bisnis teknologi internet. Berbasis teknologi internet, bisnis UKM jauh lebih berkembang.
Bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat masa kini yang akrab dengan dunia maya. Selain potensial, bisnis teknologi internet juga memiliki lingkup yang luas sehingga memungkinkan beragam inovasi dan eksplorasi. 9. Bisnis kecantikan. Dengan modal yang tidak terlalu besar, Anda bisa memulai bisnis kecantikan seperti salon. Peluangnya pun cukup besar. Supaya sukses, hal yang bisa ditawarkan adalah kualitas layanan dan variasi jasa. 10. Bisnis event organizer. Anda juga bisa menggeluti bisnis event organizer dalam skala kecil hingga menengah jika modal tak seberapa. Ada banyak contoh yang bisa dicoba, seperti menyelenggarakan acara ulang tahun, anniversary, pernikahan, dan sebagainya. 11. Bisnis jasa kebersihan. Jasa kebersihan, contohnya laundry, merupakan kebutuhan masyarakat modern. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, bisnis sudah bisa dimulai. Selain laundry, Anda juga bisa mengembangkan jenis lain, seperti membersihkan sepatu, helm, atau rumah. 12. Bisnis kebutuhan anak. Kebutuhan anak bermacam-macam, mulai dari pakaian, makanan, bacaan, hingga mainan. Bidang bisnis ini sangat menjanjikan karena orang tua biasanya tak sungkan mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak. Baiklah, itulah tadi perkuliahan kita tentang UKM atau usaha kecil menengah. Jangan lupa dalam kondisi pandemi seperti ini, jaga kesehatan dan tetap semangat. Ikuti terus perkuliahan kewirausahaan setiap hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.